Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lili Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai tentang budidaya ikan lele ya. Nah, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang 4 pertanyaan. Ini sudah saya catat ya dalam kertas ya. Dan pertanyaan tersebut adalah mengenai tentang Bang, apa yang harus kita lakukan ketika kita awal tebar ikan lele, ikannya itu pada menggantung ya. Dan yang kedua, berapa porsi pakan yang harus kita berikan pada ikan lele ya. Yang ketiga adalah kapan waktu proses pergantian ikan lele, air pada ikan lele di media galon ya. Dan yang keempat adalah jenis pakan apa yang bagus untuk ikan lele kita yang kita budidayakan di media galon. Oke teman-teman ya, simak terus video ini. Saya akan jelaskan dari 4 pertanyaan ini, dan saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi teman ya. Oke, yang pertama yang saya akan jelaskan adalah mengenai tentang apa yang harus dilakukan ketika ikan lele kita menggantung ya. Nah, sebelumnya untuk teman-teman ya yang ingin menonton video saya, silahkan tonton video saya dari awal sampai akhir supaya teman-teman tahu dan paham apa yang saya jelaskan dalam video kali ini ya. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika kita melihat ikan lele kita yang di media galon itu pada menggantung? Penanganan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita ketahui terlebih dahulu ataupun kita analisa apakah ikan yang menggantung tersebut itu disebabkan karena penyakit ataupun karena stres ya. Jadi ada dua hal yang ini akan nanti kita akan tentukan ya dalam proses perawatannya. Kalau memang ikannya menggantung karena stres, kita biarkan saja ya, tanpa ada perawatan khusus ya. Tapi kalau ikannya menggantung karena sakit ya, ada beberapa proses yang harus teman-teman lakukan atau terapkan pada media galon. Yang pertama, apabila airnya dalam galon tersebut mungkin ketika kita awal tebar itu bagus dan selang 3 hari atau 4 hari bahkan 5 hari atau 1 minggu ya ikannya menggantung ya, jadi belum kita ganti air, saya sarankan ke teman-teman untuk ganti air ya. Setelah ganti air, teman-teman kasihlah garam grosok ataupun garam dapur ya. Untuk dosis yang kita berikan garam gosoknya itu masing-masing 1 galon 1 sendok teh ya, 1 sendok teh, paham ya teman ya, tanpa kita memberikan obat-obatan kimia ataupun jenisnya ya. Setelah itu kita harus puasakan, harus kita hentikan dalam proses pemberian pakannya. Mungkin biasanya kita kasih pakan sehari 3 kali, kita cukup kasih pakan sehari sekali pada malam hari saja, dan porsi pakan itu kurang lebih sekitar setengah dari porsi normal ya. Nah, dalam proses pengobatan ikan lele yang sakit ini ya teman ya, teman harus ketahui juga ikan lele yang sakitnya itu seperti mungkin karena luka, karena moncongnya itu keriting ya. Usahakan teman-teman jangan sampai teman-teman sekali memasukkan mungkin ya yang sakit itu ada 2 galon ya, ataupun 1 galon aja. Jangan sampai teman-teman mencelupkan teman-teman tangannya secara langsung dan memindahkan, ataupun semisal contoh ya, teman-teman ambil dan teman-teman tangannya itu buat memegang media galon yang lain ya, itu akan mempermudah penyebaran penyakit ataupun bakteri teman ya. Jadi harus teman-teman catat ini ya, karena proses penularan melalui air itu jauh lebih cepat teman ya. Nah, yang kedua pertanyaan mengenai tentang budidaya ikan lele adalah di media galon ini adalah berapa porsi pakan yang harus kita berikan dalam awal tebar ya. Jadi porsi yang saya sarankan kepada teman-teman, bagusnya kita memakai porsi kira-kira ya, ataupun secukupnya ya. Biasanya saya memakai 3 jari ya untuk mengambil pakan seperti ini ya. Dan apabila teman kita kasih porsi jumut gini ya dan itu kurang, kita tambahkan lagi ya, seperti itu. Dan yang perlu teman-teman ketahui dalam proses pemberian pakan pada ikan lele di media galon ini, kita harus bibis terlebih dahulu ataupun kita rendam dengan air ya, supaya pakannya itu mengembang. Dan tujuannya apa kok kita rendam dengan air? Supaya pencernaan ikan itu akan jauh lebih cepat, sehingga proses pertumbuhannya pun akan jauh lebih bagus ya teman-teman ya.
Nah, walaupun terkadang saya juga memberikan pakan kering ya, itu pun tidak masalah, tapi kalau ingin lebih maksimal ataupun lebih bagus, kita rendam dengan air ya. Jangan sampai terlalu kebanyakan dan jangan sampai terlalu berlebihan. Kalau ada serokan ya, kita habis rendam, kita bisa buang airnya dan kita masukkan ke serokan ya pakannya, dan kita agak peras gitu ya, dia jadi agak kesat gitu. Nah, setelah kita berikan pakan, biasanya saya memberikan pakannya itu pada sehari itu 2 atau 3 kali sehari ya. Dalam proses pemberian pakan ini kita kasih 1 jumput dengan 3 jari ini ya. Mungkin kalau teman-teman kalau 3 jari terlalu sedikit ya, mungkin ikannya sudah besar, mungkin 5 jari gini ya, jumput gini. Kita berikan sedikit demi sedikit ya. Kalau kurang kita tambahkan lagi. Intinya jangan sampai berlebihan, karena kalau berlebihan biasanya akan mengakibatkan pertumbuhan bakteri yang merugikan ikan lele itu akan jauh lebih cepat, ataupun bakteri jamur ya. Dan itu bisa menyerang insang ataupun pencernaan ikan ya. Jadi teman-teman harus berikan pakan yang secukupnya saja. Mungkin kalau kurang lebih bagus ya, tapi jangan sampai berlebihan ya. Nah, yang berikutnya adalah pertanyaan yang ketiga, kapan waktu ganti air kita lakukan dalam proses budidaya ikan lele di media galon. Nah, ini juga sering sekali ditanyakan oleh teman-teman di channel YouTube saya ya. Proses dalam pergantian air ini kita bisa lakukan itu mungkin seminggu sekali teman ya. Nah, 1 minggu sekali kita ganti air itu di bulan pertama, tapi di bulan berikutnya kita ganti airnya itu mungkin lebih cepat dikit ya, mungkin di 5 hari ataupun 4 hari sekali. Nah, kenapa kok di bulan kedua itu proses pergantian airnya itu kita lebih cepat? Karena biasanya ikan tersebut itu kan lebih besar ya ukurannya ya, dan juga proses mungkin pencernaan ataupun kotorannya itu akan jauh lebih banyak ya, dan kita harus sering mengganti air ataupun menjaga kualitas airnya ya. Dalam proses pergantian air ini ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama, teman-teman ketika mengganti air dalam proses budidaya ikan lele di media galon ini, jangan sampai teman-teman ketika ingin mengganti air itu ikannya dikasih pakan terlebih dahulu, jangan ya. Jadi baiknya ikan dalam posisi belum dikasih pakan ya. Apabila terlanjur mungkin ya kita ingin ganti air pada pagi hari dan ikan sudah kasih pakan, disarankan teman-teman mending diundur ya, ataupun dilakukan pada sore harinya. Mungkin kalau pagi harinya itu sudah dikasih pakan ya, kita puasakan terlebih dahulu, dan pastikan ketika kita melakukan proses pergantian air ikan dalam kondisi yang sehat, tidak stres ya. Dan apabila itu terjadi, kalau mungkin ikan stres, kita ganti air dan medianya kita bersihkan semua, biasanya ikan akan jauh lebih stres ataupun ikan jauh lebih sakit ya. Nah, jadi kita harus lihat kondisi airnya ya. Dan biasanya teman-teman ya, ketika kita mengganti air, ini yang saya maksud stres ini adalah mungkin ya stres karena ikan sakit ya, bukan karena tidak. Kan ada 2 penyebab ikan stres ini. Ikan stres karena mungkin dia ada gejala penyakit, ataupun ikan stres karena mungkin perjalanan ya, ataupun memang kualitas airnya yang buruk ya. Kalau airnya yang buruk mungkin kita bisa ganti air, tapi mungkin kalau dia stresnya karena sakit, cukup kita kalau airnya masih bagus kita obatin aja ya. Nah, yang berikutnya adalah mengenai tentang jenis pakan apa yang bagus untuk budidaya ikan lele di media galon. Jadi ada beberapa jenis pakan yang teman-teman harus ketahui ya. Yang pertama adalah jenis pakan untuk awal tebar, yaitu adalah PF 1000 ya, yang ukurannya kecil ya. Dan ukuran yang kedua adalah yang kedua adalah min 1 ya. Dan untuk berikutnya adalah min 3. Ini ada 3 jenis pakan, tapi untuk pemberian pakannya itu di bulan yang berbeda ya. 1 bulan pertama kalau bisa teman-teman beri pakan PF 1000 ya. Nanti bulan kedua bisa memberikan pakan PF ataupun min 1 min 1. Dan yang ketiga min 2 sampai panen ya. Mungkin panennya di usia 3 bulan ataupun 3 bulan setengah, bahkan ada yang 4 bulan ya.
karena mungkin pemberian pakannya itu terlalu irit ya. Jadi pemberian pakan ini harus kita perhatikan ya. Dan mungkin teman-teman kalau ada yang ingin bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele dalam galon, silakan teman-teman tanyakan dalam video ini ya, ataupun dalam channel saya ini ya. Nanti saya akan buatkan video, mungkin kalau pertanyaan tersebut menarik saya buat dan menarik saya bahas ya. Oke, sekian video ini saya bahas dan ataupun saya jelaskan untuk teman-teman. Apabila ada suatu kesalahan dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Oke, silakan teman-teman yang belum mendukung channel saya, dukunglah channel saya dengan cara klik like dan subscribe ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten video mengenai tentang seputar budidaya ikan lele dalam galon ya. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.